lagi di Property Talks powered by Central Group, program talk show yang akan membahas tentang informasi properti di Indonesia khususnya Batam. Nah, di episode hari ini kita sudah kedatangan dua orang bintang tamu yang akan mencerahkan semua tentang informasi detail, promo ataupun apapun itu ya. Jadi buat teman-teman yang menyaksikan talk show kita hari ini, standby terus dan simak terus sampai akhir. Dan narasumber kita yang sudah hadir saat ini adalah Pak Arafah dan juga Pak Abdul Karim. Siapa mereka? Silahkan kita kenalan dulu kali ya, enak ya, Pak Arafah. Oke, Pak Edo. Ya, saya dari Central Group, General Manager untuk proyek MRD. Oke, Pak Abdul. Ya, baik, Bang Edo. Saya Karim Abdullah, selaku area consumer financing manager dari Bank Syariah Indonesia. Oke, Bapak-bapak terima kasih sudah hadir dan di tempat ini saya langsung mempertanyakan gitu kan. Saya langsung bertanya kepada Pak Arafah nih karena tadi jabatannya sebagai General Manager ya Pak ya. Dalam proyek apa aja nih Pak yang dinaungi Pak? Ya, Central Group ini ada beberapa bisnis unit, diantaranya ada di Sekupang, ada juga di Central Hills, dan saya pegang yang di MRD. MRD ini adalah mid-range development secara produk, range harga dari 200-an sampai ada yang sekitar di atas 1M juga. Oke, berarti Central Group ini ada middle-nya ya, ada middle up, ya middle low-nya juga ada seperti itu ya Pak ya. Oke, nah saya beralih ke Pak Abdul Karim dulu. Pak Karim ya. Tuh kan. Oke, saya agak-agak maaf ya Pak ya. Karena terlalu semangat nih. Ya, kalau di Amerika memang dibalik deh. Dibalik ya. Iya Pak, untuk BSI ini sendiri ada berapa jenis ini Pak informasi untuk KPR seperti itu Pak? Oke, baik. Terima kasih Pak Ido pertanyaannya. Kalau dari Bank Syariah Indonesia sendiri, saya selaku area consumer financing manager itu yang membidangin tentang kebutuhan nasabah untuk perumahan. Jadi di BSI itu bisa ada produk untuk pembelian rumah baru, rumah second, maupun take over pembiayaan perumahan, kemudian untuk pembelian apartemen maupun ruko yang ada di kawasan perumahan. Oke, berarti cukup komplit ya jenis-jenisnya ya. Untuk yang di Bank Syariah Indonesia. Oke, nah ke Pak Rafa lagi nih Pak, untuk dari MRD-nya itu sendiri, itu produk ataupun proyek-proyeknya itu ada di daerah mana Pak? Oke, daerah dari produk MRD itu ada di daerah Tanjung Uncang, ada di daerah Batu Aji dan Tembesi. Itu berarti kalau di itu Central Laguna Hills ya Pak ya? Kita ada Central Laguna Hills yang di Tembesi, Central Raya Batu Aji di Batu Aji, dan Central Raya Tanjung Uncang di Tanjung Uncang. Tanjung Uncang, oke. Berarti itu punya market sendiri dengan range harga sendiri juga? Yes, betul. Oke. Kalau sekarang nih Pak, yang lagi diminati ataupun yang lagi dipasarkan itu daerah mana Pak? Di Tembesi lumayan bagus penjualannya, justru yang di Tanjung Uncang kita sudah kehabisan produk. Tanjung Uncang udah sold out semua? Ya, makanya kita baru keluar yang tipe 36 baru dengan yang Ruko Ayana, home business, dan rencana kita akan buka gudang di sana. Oke. Tapi masih proses penyelesaian produk untuk rilis ke pasar. Berarti Central Group ini sekarang udah mulai melebarkan sayap ke gudang dan ya, makanya tadi Pak Karim bilang terkait ada ruko komersil, ya kita coba untuk lebih lari ke komersil dan pergudangan karena bisa dibilang Batam ini daerah shipyard, bisnis usahanya, jadi kenapa kita nggak ambil peluang itu untuk menyediakan gudang bagi perusahaan-perusahaan yang pelayaran. Oke, berarti membentuk market baru berarti ya Pak ya. Yes. Oke, nah balik lagi ke Pak Karim nih. Pak, tadi udah singgung dari awal tentang KPR. Tadi MRD juga soal pergudang-gudangan. Nah, dari BSI sendiri itu ada nggak produk KPR-nya untuk biasa kan rumah kan? Nah, kalau untuk gudang sendiri ada Pak? Betul, ada. Sementara kalau di Bank Syariah Indonesia cukup komplit ya, fasilitas pembiayaan untuk kepada masyarakat. Kalau yang tadi saya sebutkan itu namanya di consumer loan, yang itu yang untuk rumah tinggal maupun ruko maupun apartemen.
Kalau yang untuk nanti pergudangan, karena sentral sudah mengembangkan unit usahanya, itu juga bisa difasilitasi. Itu nanti kita ambil sektornya dari small banking namanya Pak. Di Bank Indonesia dari small banking untuk usaha tempat investasi pergudangan dari usaha-usaha nasabah kita. Jadi Itu sangat bisa luas, bisa kebutuhan mau untuk tempat tinggal maupun untuk tempat tinggal tapi untuk usaha gitu ya. Oke. Jadi semacam warehouse gitu ya. Nah itu juga bisa difasilitasi dari Bank Syariah Indonesia. Oke. Tadi kalau Pak Karim bilang untuk ukuran gudangnya itu khusus yang kecil atau bisa ada patokan tertentu? Tidak ada patokan harga, yang penting dari apalagi sentral ini kan sudah nasabah, kita sebutnya di sini developer ya, developer unggulan. Ya, developer. Jadi sentral ini semua fasilitas yang produk yang dikeluarkan sentral kita bisa mengikuti terhadap produk yang dia dikeluarkan oleh sentral sendiri. Baik dari fasilitas fitur produk maupun fasilitas yang akan diberikan kepada nasabah-nasabahnya sentral. Jadi nggak tight atau nggak paket tiplok harus begitu ya, fleksibel ya. Fleksibel ya. Juga sebutkan jenis-jenis perumahan itu ada yang middle up, ada yang middle, ada yang middle low gitu ya. Itu juga bisa difasilitasin sama Bank Syariah Indonesia. Jadi tidak ada suatu ukuran, misalnya di sentral ini Bank Syariah Indonesia harus lakukan pembiayaan minimal 600 juta gitu ya. Itu tidak ada sama sekali. Jadi kalau misalkan saya nih sebagai calon pengusaha baru gitu kan, lagi nyari ruko juga, terus nyari tempat tinggal, itu kan sangat ekonomis kan. Berarti bisa mengajukan. Bisa mengajukan, tapi minimum syaratnya sudah punya usaha ya, minimum usaha. Kalau di customer itu sebagai untuk yang pergudangan ya, minimum 2 tahun usaha sudah berjalan. Mungkin bisa Bapak Karim jelaskan secara rinci nggak sih syarat, misalkan kalau tadi kan sederhananya saya orang baru gitu, berarti minimal harus 2 orang, berarti benar-benar pengusaha yang udah bisa dibilang sangat proper ya, udah ada surat izinnya kayak gitu ya? Betul. Jadi kita harus pisahkan dulu nih yang tadi saya sebutkan consumer loan yang untuk perumahan, rumah tempat tinggal maupun tadi yang pergudangan. Nah, ini karakter nasabah yang bisa kita fasilitasin berbeda. Gitu ya. Kalau yang untuk perumahan itu kita sekarang target marketnya itu di pegawai negeri sipil, ASN, karyawan, gitu ya, profesional, itu bisa dokter, bisa notaris, gitu ya, yang punya profesional, itu yang bisa kita masukkan kelompokkan untuk fasilitas pembiayaan perumahan. Tapi kalau itu pergudangan, ini namanya kita di small banking. Nah ini customernya untuk yang para usahawan, wira swasta maupun wira usaha yang untuk berinvestasi untuk pengembangan mungkin tempat investasinya di pergudangan. Nah itu yang karakter yang berbeda sebenarnya. Kalau yang saya sebutkan tadi, misalnya ada nih pegawai gitu ya yang berpenghasilan tetap atau dokter mau beli rukonya di sentral, nah, tapi ruko itu ada di kawasan perumahan, nah itu bisa difasilitasin dari consumer loan-nya. Gitu. Tapi kalau nanti sentral bangun pergudangan khusus gitu ya, nah itu kita masukkan ke dalam kelompok nasabah small banking namanya, Pak Arafa. Jadi yang di consumer loan yang bisa difasilitasin adalah ruko yang ada di komplek perumahan. Jadi mungkin bisa untuk tempat praktek atau untuk kantor, ada ruko itu bisa difasilitasi dari perumahan consumer loan. Gitu. Pak Rafa, berarti kemarin kan sempat itu ada kabar kan kalau sentral mengeluarkan ruko Ayana ya Pak ya? Nah berarti ini masuk dong. Masuk ya? Karena konsep kita home business itu adalah ibaratnya sama kayak dia bisa berusaha di situ sambil dia juga tinggal di situ. Karena memang captive market dari Tanjung Uncang ini yang kita sold sudah lama, butuh memang magnet buat komersilnya biar memenuhi kebutuhan dari apa dibilang captive market yang sudah dibentuk oleh sentral gitu. Nah dengan adanya usaha tadi yang Pak Karim sampaikan, ya pas banget nih sama produk kita. Ibaratnya kita dokter bisa buka praktek di situ atau dia mau tinggal di situ sekalian usaha, itu bisa. Iya, lantai bawahnya untuk usaha, lantai atasnya untuk tempat tinggal. Sama mungkin kalau di Jakarta itu bahasanya SOHO ya, small office, small home.
Ya ya itulah semua Iya, Soho lah. Soho, iya betul betul. Itu cuman di sini kita mengakomodir karena ya semakin besar captive market, orang pasti butuh keperluan-keperluan terkait ya rumah sakit, Iya. kebutuhan sehari-hari. Nah, itu yang kita akomodir dari sentral. Berarti kalau misalkan nih saya tadi kalau ceritanya mau buka bisnis, kalau misalkan bisnis kayak minimarket kayak gitu itu juga bisa berarti. Bisa itu termasuk dong. Kalau nasabahnya kita itu disebutnya small bankingnya kita. yang tadi ya, Iya, small yang banking tadi, ya. Small banking. Oke. Kalau small banking itu kita lihat bukan tujuan pembelian rukonya gitu ya, tapi background usaha dia apa, background profesi dia apa. Diversifikasinya di situ ya Diversifikasi, berarti ya. gitu. Tapi kalau tadi profesional, dokter mau beli ruko di sentral itu bisa masuk ke consumer loan-nya BSI. BSI ya. Atau yang disebut semacam KPR lah ya, KPR, iya. pada umumnya. Tapi kalau tadi di customer-nya itu wirausaha mau beli ruko di sentral, itu kita masukkan ke cluster nasabah small banking. Gitu. Oke. Jadi paham nih. Betul gitu. Jadi apakah dia mau beli ruko di perumahan atau khusus ruko pergudangan? Gitu. Itu Oke. bisa-bisa dia. Oh, itu pas banget. Kita udah ada ruko memang buat tinggal dan ada juga pergudangan. Wah. Dan residensialnya udah laku semuanya. Betul. Udah sold out semua ya Pak Rafa ya. Wah, keren ya. Jadi semakin ini nih chemistry-nya sama Iya, sentral ya. sama Bank Syariah Indonesia gitu, Pak. Kalau bahasana Gen Z tuh cociks. Cociks, nyambung. Rasa frekuensi gitu, Pak. Iya benar-benar. Oke, ke Pak Karim lagi nih Pak. Kalau misalkan tadi kan cuma perbedaan bahasa saja kan consumer loan dengan KPR gitu ya Pak ya. Oke. Nah, kita kan nanti juga akan ada pesta KPR tuh di Central Property Festival nih. Ya. Saya pengen nanya nih Pak, kalau misalkan BS ini kan secara market itu sangat apa ya spesifik ya. Dalam artian kalau kita bicara bank yang kebanyakan memang mereka general kan, tapi kalau BSI kan mungkin ada perbedaan sedikit mungkin atau secara apa Islami atau apa kayak gitu. Oke. Yang perlu digarisbawahi pertama, Bank Syariah Indonesia itu universal. Oke. Tidak ada spesifik Nah, nih terhadap nasabahnya. oke. Gitu. Artinya kita nggak melihat gender gitu ya, nggak melihat agamis gitu ya. Jadi selama nasabah itu masuk dalam analisa kita, itu bisa kita akomodir. Oke. Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di Bank Syariah Indonesia ini khususnya ya, itu mempunyai penjelasan di awal dan disepakatin di awal secara bersama-sama. Oke, antara nasabah dan pihak Dengan bank. Oke. Gitu. Jadi sudah kita tanda tangani nanti namanya akad, itu kita sebutkan semua di situ dalam akad. Oke. Harga berapa, marginnya bank berapa basis yang dibiayain, berapa angsurannya, baik angsurannya yang mau dari tahun pertama sampai tahun terakhir maupun angsuran yang berjenjang gitu ya. Itu semua di statementkan Dituangkan dalam di dalam kontrak tadi ya. kontrak tadi Oke. dan diijab kabulkan Oke. sama bank syariah dan nasabahnya. Oke, Gitu. iya karena ya mungkin persepsi saya sebagai masyarakat umum kan kalau udah dengar BSI berarti ada Eksklusif gitu iya ya. eksklusif gitu kan marketnya gitu kan. Sementara bank-bank yang lain sangat general gitu. Betul. Oke, berarti di sini teman-teman menyamakan frekuensi bahwa BSI ini terbuka untuk semua. Semua kalangan. Iya, tidak untuk kalangan tertentu saja ya. Betul. Oke, Pak Rafa, balik lagi nih ke Pak Rafa nih. Kalau tadi ngomongin soal KPR, nah produk-produk dari proyek yang Bapak naungi itu spesial yang bisa didapatkan oleh calon-calon penghuni rumah impian di sana, ada KPR khusus nggak, promo-promo nggak nih Pak? Atau Oke. gimana nih Pak? Oke. Kebetulan kalau lihat dari data penjualan sentral itu rata-rata 60-70% itu adalah KPR, Pak. Jadi memang kita butuh bank untuk merealisasikan keinginan punya rumah dari konsumen. Nah, makanya kalau bisa dibilang sekarang justru promo-promo ini lebih simpel. Yang saya tahu adalah BSI sudah ada kerjasama dengan kita terkait KPR Ready dan Inden. Ya. Nah, di Inden saja itu berarti kan kita sudah ada promo free biaya legalitas.
free biaya akad, subsidi 3%, dan kita juga ada namanya subsidi DP sebesar 10%. Jadi kalau bicara, dan rata-rata penjualan KPR ini kan sekarang banyak yang usia produktif, Pak. Mereka benar-benar kepingin rumah pertama. Nah, makanya dengan keterbatasan, mungkin kalau kita lihat pembicara dari Kementerian Keuangan yang bilang zaman sekarang anak muda tuh lebih sulit dapat rumah. Makanya kita butuh biar mereka nggak usah keluar duit lagi untuk biaya-biaya, mereka tinggal pikir bayar booking ke kita, semua biaya kita tanggung dari developer. Jadi mereka bisa langsung, apalagi yang saya tahu dari program BSI adalah ada program yang semuanya di cover bisa masuk ke dalam plafon. Benar ya Pak ya? Nah, itu nanti ya. Pak Edo dulu ya. Nggak apa-apa kalau misalkan saya udah nyuri duluan ya. Siap, makasih nih Pak. Kalau udah promosikan dulu. Iya ya. Karena at least kita harus mengakomodir yang Kementerian Ibu Menteri Keuangan itu bilang memang generasi milenial ini kesulitan untuk mempunyai rumah. Nah, sedangkan di Batam ini masih banyak lahan yang masih kita develop. Saya terbayang waktu Jakarta sekitar tahun 80-an, lahan itu masih sangat banyak. Orang masih mudah untuk memiliki rumah. Nah, sekarang di Batam itu seperti Jakarta dulu. Masih banyak developer, sekarang banyak developer dari nasional yang masuk ke Batam. Nah, Sentral sendiri 34 tahun November ini Pak, ulang tahun. Jadi lumayan. Dengan moto kita Sentral 10X itu secara omset kita 10 kalinya naik Pak dari yang sebelumnya. Wih, keren. Jadi itulah yang kita akomodir. Makanya kita butuh bank juga yang bisa menjadi partner kita. Yang setahu saya BSI banyaklah program-program bagusnya. Oke Pak, langsung ditimpali aja tadi Pak. Oke, yang sampaikan Pak Arafat tadi ya. Nih, catat nih penontonnya Sentral. Oke. Jadi dengan sejalannya namanya CPF ya, Central Property Festival. Nah, untuk mengimbangin itu, BSI buat program nih khusus untuk Sentral. Tadi kan kita sebutkan bahwa Sentral ini adalah developer unggulan di Bank Syariah Indonesia. Yang pertama, benar tadi kata analisa Bu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani bahwa anak muda itu sulit untuk memenuhi kebutuhan rumah tempat tinggal. Sulit punya rumah ya? Sulit punya rumah. Nah, untuk memfasilitasi itu Pak Rafa, BSI telah membuat program namanya Griasi Muda. Griasi Muda. Jadi di BSI itu nama untuk perumahan itu namanya Gria ya Pak ya? Griasi Muda. Nah, Griasi Muda ini yang untuk mengakomodir kalangan milenial tadi yang usianya di bawah 40 tahun yang baru pertama bekerja tapi ingin memiliki rumah, ini kita bisa fasilitasi jangka waktu sampai dengan 30 tahun. Wow. Nah, 30 tahun. Lumayan ya. Kenapa dibilang 30 tahun? Karena kan namanya baru pertama kerja gitu ya. Jadi mungkin gaji masih low gitulah ya. Nah, usia produktif. Jadi untuk mengakomodir usia produktif tadi dan penghasilannya masih low, itu bisa kita fasilitasi sampai 30 tahun. Jadi dia akan lebih panjang untuk mengangsur, tapi dengan angsuran yang sesuai dengan kemampuannya dia. Gitu. Kalau kita tarik jangka waktu 10 tahun mungkin ada perhitungannya namanya DBR, debt ratio, untuk dari pendapatan berapa sih yang bisa diangsur untuk pembiayaan rumah, itu mungkin nggak masuk. Jadi kalau kita tarik panjang 30 tahun itu bisa masuk gitu. Jadi nanti bisa kita buat berjenjang. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya, ada 3 keutamaan produknya Gria BSI. Oke. Yang pertama tadi udah disinggung sama Pak Arafa bahwa Bank Syariah Indonesia mempunyai satu skema yang namanya single price. Ya, single price. Jadi single price ini dari tahun pertama sampai tahun sesuai jangka waktu pembiayaannya itu angsurannya tetap. Tetap. Dan yang hebatnya lagi di acara CPF-nya Sentral ini kita membuat program pricingnya yang 8,5 efektifnya. Ya, 8,5% per tahun. Setara dengan 8,5. Terus yang kedua, kita punya fitur program produk itu adalah step up pricing. Nah, step up pricing ini kita kasih juga promo di Sentral 2,5% di tahun pertama. Di tahun pertama. Subsidi bunga.
bukan subsidi namanya Pak. Udah kita jual lah di situ ya. Jual apa nih? Jual modal gitu ya. Bukan subsidi lagi gitu ya. Ya, jadi dia kita kasih pricing di tahun pertama 2,5%, dan ini step up, jangka waktunya bisa berjenjang atau bertingkat. Gitu ya, bertingkat sampai dengan jangka waktu minimum 15 tahun. Gitu ya. Ini bisa juga difasilitasin tadi dengan income yang mesti terbatas gitu ya. Jadi bisa kita masukkan ke dalam angsuran yang satu tahunnya 2,5% itu mungkin masuk. Nanti di tahun ketiga, kelima itu angsuran sudah kita tetapkan di awal. Jadi tidak perlu khawatir tahun depan, 3 tahun ke depan itu angsurannya berapa. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa di Bank Syariah Indonesia harus disebutkan di akadnya ya Pak. Di awal harus sudah kita sebutkan. Jadi tidak mengawang-awang lagi. Pak Edo. Berarti fix ya? Fix angsurannya. Walaupun angsurannya itu bertingkat gitu ya, tapi sudah kita akadkan di depan. Jadi customer kita itu bisa tahu, oh dia nanti tahun ketiga, tahun kelima, di tahun keenam dan seterusnya angsuran saya sekian. Gitu. Nah, yang ketiga, terakhir yang untuk keutamaan produknya Bank Syariah Indonesia, Pak Arafa sudah disebutkan bahwa kita namanya ada program atribusi Pak. Atribusi. Jadi customer sentral nanti kalau mau pembelian rumah nggak usah mikirin biaya-biaya, gitu. Itu bisa kita cicil. Bukan angsur ya Pak. Cicil. Saya menganalogikan cicil dengan angsur. Cicil itu tidak digunakan apapun sama customernya. Kalau ngangsur mungkin ada margin ya. Jadi kalau biayanya 20 juta misalnya, itu 20 jutanya dicicil sampai dengan jangka waktu pembiayaannya. Itu include di dalam angsurannya. Masuk plafon ya Pak? Masuk ke dalam nggak masuk plafon Pak, tapi kalau masuk ke plafon ada margin. Gitu. Tapi include di dalam potongan angsuran nanti. Gitu. Jadi bisa dicicil biayanya. Jadi nanti kan sentral kasih tahu berapa biaya pengikatan, biaya notaris ya, biaya asuransi, biaya BPHTB mungkin, kalau itu ada disebutkan di sentral, itu bisa include masuk ke dalam cicilan. Bisa dicicil sampai jangka waktu sesuai jangka waktu yang diminatin customer kita nanti. Termasuk renovasi Pak Karim. Nah, itu lagi satu lagi. Mungkin 3+ ya Pak. Boleh langsung. Karena kaum milenial itu dia mau terima beres. Iya, benar-benar nggak mau ribet. Lifestyle segala macam, mereka akhirnya untuk kebutuhan rumah mereka harus paksakan mereka dapat rumah, apalagi persom. Gitu. Betul. Jadi kalau untuk sentral lagi nih, untuk sentral lagi bahwa kita karena udah unggulan, kita memakai penilaian itu berdasarkan price list. Jadi harga yang ditawarkan sentral kepada masyarakat, kita ngikutin harga price listnya. Itulah keutamaan dari developer unggulan, gitu Pak ya. Nah, developer unggulan ini sudah kita sortir lah ya, sudah kita saring, maka bisa dikategorikan sentral sebagai developer unggulan dari Bank Syariah Indonesia. Kesayangan BSI ini. Gitu. Jadi itu bisa kita masukkan, itu baru bisa dimasukkan ke dalam plafonnya Pak. Gitu. Masuk ke dalam plafon. Pak Karim, saya pengen nanya yang soal tadi kan ada 3 tuh Pak Karim sebut. Yang kedua sih yang bikin saya tuh penasaran, kayak step up pricing ya. Tadi kan Pak Karim bilang tahun pertama 2,5%, minimum 15 tahun ya. Nah, kalau misalkan nih tahun kedua, tahun ketiga itu tadi sama atau beda? 2,5% atau beda lagi? Ada tingkatannya. Itu juga nanti akan dijelaskan di awal juga sama nasabah di berarti. Awal, gitu, dijelaskan di awal. Yang terakhir sampai dengan selesai itu di angka 11%. Gitu. Jadi nanti mungkin di 2,5 1 tahun pertama, terus tahun kedua, tahun ketiga nanti disebutkan berapa pricingnya, di tahun kelima sampai ke-6 disebutkan, dan sampai 6 sampai 15 misalnya, itu disebutkan. Ada 3 tingkatan nanti kita buat kasih pilihan kepada customer kita. Gitu. Jadi nanti tergantung nasabahnya mau step up-nya cuma 2 tingkat, 3 tingkat atau 5 tingkat. Fleksibel berarti ya. Fleksibel tapi kita sebutkan di awal ya. Kita statekan di awal gitu. Kalau kita artikan fleksibel ini nanti masyarakat bisa kemana-mana gitu. Fleksibel berarti di tahun depan bisa tarik menarik ini angsurannya gitu. Tapi kita sebut maksudnya fleksibel Pak Edo tadi bahwa nasabah kita itu bisa pilih. Itu sesuai dengan mau kemampuannya. Tingkatannya kayak gimana? Iya, mau 1 tingkat, mau 2 tingkat atau mau 5 tingkat.
Karena Gitu. tadi kan berkaitan Pak Karim bilang untuk kayak misalkan anak-anak Gen Z milenial itu kan cicilannya bisa sampai 30 tahun ya tadi ya. Iya. Kalau ini minimum 15 tahun berarti Bisa masuk. masuk ya. Betul. Sangat memudahkan juga Sangat berarti memudahkan, ya. betul. Oke. Walaupun pricingnya kita tadi yang single yang 8,5% itu juga sudah cukup kompetitif Mhm. pricingnya. Gitu. Karena pricing kita di situ disebutkan dari awal mungkin kelihatan lebih gede ya Pak ya, dari 2,5 dengan 8,5 gitu ya, selisih 6% gitu ya. Tapi angsuran itu tetap fix sampai dengan jangka waktu selesai. Oke. Gitu. Nah, tapi Pak Karim gini, kalau misalkan problematika Gen Z itu kan kalau anak baru kerja gajinya kan sangat standar ya, Iya. Pak Rafa ya. Iya. Misalkan UMRD atau Oke. UMK Oke. G kan. Ye. Keluar nih aslinya nih gitu. Nah, hitung-hitungannya dari BSI itu boleh nggak sih dibocorin, misalkan nih aku gaji aku taruhlah UMK Batam gitu, Oke. biar posting keuangannya itu Betul. Kalau ke UMK itu tadi kita buat step up itu kita sudah memperhitungkan UMP ya, UMP. Rata-rata kelayakan hidup pendapatan masyarakat di Indonesia itu sudah kita perhitungkan. Oh, sudah ada Makanya ya. kita mengakomodir pricingnya yang saya sebutkan tadi, dan jangka waktu juga bisa sampai dengan panjang tadi itu karena kita sudah memperhitungkan itu. Sepengalaman kita kan kalau gaji itu kan setiap tahun kan nggak mungkin turun ya, kecuali ada sesuatu hal. Tapi gaji itu kan terus naik Oke. setiap tahun. Nah itu bisa masuk dengan pricing kita yang step up maupun jangka waktu yang tadi untuk anak milenial yang usaha produktif yang mau untuk pendapatan pemilikan rumah itu bisa masuk dengan perhitungannya. Oke. Nah, kalau kita bocorkan sekarang di sini Pak Edo, Nanti di acara nanti di CPR acara kita nggak ada materi lagi ya. bukan, gitu. Jadi buat kita buat penasaran nih. Oh, iya Nah, buat benar-benar biar penasaran, penonton kita ke pancing nih. Ayo ayo ya. gitu nanti. Oke. Nanti acaranya di mana Pak Edo? Di salah satu mall di Oke, Kota tunggu, Batam. tunggu aja gitu ya. Teman-teman ya. Nah, ini masih ke Pak Karim nih karena Gen Z ini kan kemarin juga sempat beberapa kali tuh cerita viral nih. Mereka pacaran, terus udah ngambil KPR, terus putus gitu Pak. Nah itu kan jadi perdebatan sendiri kan. Oke. Apalagi kalau misalkan nih, gue kan udah bayar segini nih, gue udah bayar kayak gini nih. Nah ada nggak solusi dari bank gitu kan? Ya udah ini deh ke mbaknya atau ini ke masnya kayak gitu. Ada nggak sih? Karena dilema sekali loh kemarin kasusnya itu. Kalau sepengetahuan saya itu nasabah yang tercatat di bank. Oh, yang tertuang dalam Yang kontrak tertuang itu dalam ya. kontrak itu siapa? Oke. Jadi itu haknya kepada nasabah kita yang berikatan dengan banknya. Oh. Gitu. Kalau mau di luar jalur itu ya nanti antara kedua insan ini yang mungkin ada kesepakatan dengan notaris atau ada macam lah ya, secara hukumnya mungkin masyarakat bisa lebih tahu gimana caranya biar haknya kedua insan ini sama-sama tidak hilang gitu ya. Iya kan karena udah nyicil bareng-bareng Iya. gitu kan, survei bareng-bareng Iya, gitu survei kan. bareng-bareng. Kandas. Begitu. Tapi kalau Ya, di bank ya. sebenarnya bisa Bang Edo. Gimana? Kita sebutkan nama joint income. Oh, ada ya? Income ada, tapi itu yang sudah berikatan ya, suami istri gitu. Oh, udah sah. Jasa. Tapi kalau masih pacaran ya kita mengikatnya kepada individu yang ada Tertuang di namanya ya, iya, tertuang ada secara namanya. sah KTP Harus gitu disahkan ya. dulu Pak Edo. Iya, Iya, disahkan. Biar karena kan lebih aman, enak. Ya kemarin-kemarin tuh Gen Z tuh begitu Pak Arafa. Iya, Jadi secara sosial media dipublikasiin saya udah begini, Iya, tapi gitu. saya nggak enak sama mantan saya, jadi saya ikhlaskan apa segala macam drama-drama kayak gitu tuh. Mungkin itu jadi perhatian bank dan developer juga kali ya. Mungkin dulu kok zaman-zaman Pak Edo kalau kita pacaran putus itu Zaman. boneka-boneka, Waduh, jam itu dikembalikan iya, gitu bener, ya. bener. Ditumpukin dalam satu dus, udah putus balikin. Balikin. Ini kalau rumah mau dibalikin nggak? Masa dibalikin semennya, batu batanya, asbesnya gitu kan. Gitu. Waduh, seru ya kalau ngobrol kayak gini. Pak Arafa, balik lagi nih. Kalau misalkan Gen Z nih, kalau tadi Pak Arafa bilang di awal harga proyek di beberapa naungannya Pak Arafa kan mulai dari 200 jutaan ya. Nah, menyamakan tadi misalkan pendapatan kita 3 juta lah taruh.
apakah itu bisa memiliki ataupun mengajukan KPR ke bank atau kayak gimana? Ada ketentuan nggak dari developer untuk KPR seperti ini? Sebenarnya ketentuan nanti dari pihak bank ya Pak Iya. Karim ya. Beberapa standarisasi gaji yang memang bisa di-approve untuk mereka nyicil. Nah, cuman dari kita ada beberapa poin memang menyesuaikan untuk harga biar konsumen ini kebutuhan untuk first home-nya kita akomodir. Jadi dari range harga itu kan 200 jutaan at least masih masuk lah. Tapi kalau gaji 3 juta sih berarti bukan UMK kan gitu. Iya. Kalau at least dengan UMK ya, kita bisa akomodir kok. Gitu loh. Oke. Secara salary-nya untuk bisa menyicil impiannya punya rumah. Benar. Karena kan memiliki hunian impian ini kan istilahnya mimpi banyak orang ya Pak ya. Sentral Nah, merealisasikan merealisasikan. mimpi. Terang semangat Sentral. Berapi-api seperti itu. Nah, maksud saya tuh gini loh Pak, Sentral kan memang mewujudkan hunian impian orang, banyak orang gitu ya Pak. Nah, pasti Sentral ada melihat nih, oh market aku tuh harus begini-begini, makanya aku harus begini-begini. Kalau dari kacamata Pak Arafah nih, yang dibidik Sentral itu teknologinya atau kemampuan customernya atau keinginannya atau trennya gitu Pak? Oke. Kebetulan di Sentral ini kita ada program namanya Sentral Connect. Jadi ada beberapa project seperti di Tembesi dan di Batu Aji itu sudah smart door lock termasuk Smart door lock. CCTV. Jadi nggak perlu worried kalau memang ada anak kecil dia di rumah ada terpantau oleh CCTV dan lain-lain. Jadi menyesuaikan dengan sekarang. Ibaratnya sekarang belanja aja online semua. Betul. Gitu loh. Nah, sekarang tinggal buka handphone, kita bisa lihat aktivitas anak di rumah atau kita bisa lihat kawasannya. At least masuk rumah aja sekarang udah smart door lock. Jadi ya memang sudah zamannya karena kalau kita ngincer market untuk anak-anak milenial ya kita harus ngejas ke situ. Dan Sentral sudah mempersiapkan itu. Berarti ya Sentral bisa dibilang memfokuskan diri akan inovasi ya. Yes. Seiring berkembangnya zaman, mengikuti tren juga gitu, melihat marketnya kayak gimana kayak gitu. Kan Sentral tumbuh kembang keluarga, Pak. Oke. Kalau rumah itu kan dari situ awalnya. Betul. Ibaratnya ini generasi baru yang baru nikah, mungkin Iya. mereka benar-benar fokus untuk cicilan, terus setelah itu mereka punya keluarga. Punya anak. Ya tumbuh kembangnya kan dari rumah. Makanya ada beberapa fasilitas seperti water blaster yang di Tembesi, Sentral Laguna Hills buat mereka main dan lain-lain. Oke, berarti itu udah dipikirin ya Pak ya? Udah dong, kita pikirin dong. 34 tahun kan kita harus mikirin market. Betul sekali. Apa tadi Pak mau menambahkan? Kami baru 2 tahun sudah memikirkan juga tuh teknologi. Oke, wow. Usia BSI baru 2,5 tahun itu udah memikirkan. Menyambung tadi sama Pak Arafah bahwa di customer kita nasabah masyarakat umum kalau mau melihat perhitungan bisa nggak dapat cicilannya gitu kan, bisa nggak dapat plafonnya yang dia mau, bisa login di rumahimpian.id-nya BSI. Jadi punya website sendiri. Punya website atau aplikasi itu Pak? Punya websitenya. Gitu. Di situ nanti bisa kita perhitungkan rumahnya yang di Sentral yang mau harga berapa ya, yang mau diambil gitu ya di proyek-proyeknya. Sentral punya MD-nya 11 Pak ya. Nah, banyak gitu kan ya. Proyek yang mana diambil, mau nyiapkan DP apakah 0 DP gitu ya. Itu nanti bisa di aplikasi itu simulasinya. Gitu. Oke, berarti kayak misalkan kita berinvestasi ya, kita bisa melihat nih pergerakan saham ke depan atau segala macam kayak gitu. Jadi kemampuan kita juga terukur jadinya. Iya, gitu. Jadi kalau kita misalnya mau beli rumah yang di Sentral Laguna Hills gitu ya, harga rumah 500. Oh, saya ini customernya mungkin ASN. Nah, customer kita itu yang ASN, pegawai tetap, BUMN, profesional itu bisa 0 DP, Pak. Gitu. Jadi bisa untuk perumahan pertama ya. Untuk perumahan pertama itu bisa 0 DP. Mungkin bisa difasilitasi semua lah sama Bank BSI 500 juta gitu. Mau jangka waktu 15 tahun. Berapa sih angsurannya? Income saya berapa? Itu tinggal diinput di situ, nanti keluar tuh. Selamat, Anda mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Bangsa Indonesia, dari proyek Sentral Group gitu ya, senilai sekian-sekian, angsurannya sekian, terus jangka waktunya sekian. Gitu. Lebih
mudah lagi ya Pak. lebih mudah lagi. Gitu tadi. Kayak sambil baring rebahan kaum Gitu, rebahan gitu betul. kan langsung nih oke selamat wah Oke, pengantin baru gitu kan ya Pak, kita ya dong beli rumah di sentral gitu kan, tinggal beli handphone aja ketik rumahimpian.id, masukkan apa gaji Papa berapa sih gitu ya, mau hitung-hitung dulu. iya benar Betul, bisa di bangsa Indonesia. itu kalau akur. Iya kalau aku. Iya. Jadi pengantin baru ceritanya Bang Edo. Pengantin baru Dia benar masih benar, akur benar. deh. Iya ya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih buat Pak Karim. Kalau tadi Pak Karim udah menyebutkan apa ya keunggulan dari BSI sendiri meskipun 2 tahun setengah ya baru segala macam. Tapi kan untuk marketnya sendiri kan nasabah-nasabah khususnya nasabah BSI juga istilahnya paparan informasinya belum ini ya, belum terangkul semuanya gitu kan. Nah, kira-kira nih selain tadi website itu kalau misalkan calon nasabah pengen tahu lebih dalam lagi tentang BSI itu kemana tuh Pak? Oke. Kalau sekarang sih kita punya beberapa medsos gitu ya, beberapa aplikasi, tapi khusus untuk Gria ya untuk perumahan itu ada di Rumah Impian tadi. Oke. Ya masih ada di Rumah Impian. Tapi kalau fitur-fitur produk-produknya BSI di berbagai medsos, berbagai aplikasinya yang resmi punya BSI itu ada kok. Ada Disebutkan semua di situ ada di situ ya. produk-produknya. Oke, berarti tinggal di follow aja kali Follow. ya. Kita juga ada satu apa namanya chat Aisyah gitu ya, chat Aisyah yang 24 jam bisa ngejawab kebutuhan Oke. masyarakat. Chatbotnya ya berarti Iya, ya. Tapi bukan Oke. ngobrol sama Aisyahnya langsung. Aisyahnya enggak. Oh. Aisyahnya boleh juga ngobrol sama Aisyahnya. Iya. Para Pak. Nanti Cuman Aisyahnya ada Fedi Nuril nanti dari belakang. Aisyah kamu chat sama siapa gitu kan. Kayak gitu. Oke, Pak Rafa, mungkin ini juga sebelum menuju ke pertanyaan terakhir gitu ya. Kalau misalkan saya nih udah ngambil terus amit-amit gitu ya. Terus kecelakaan, terus tidak mampu membayar. Apakah dari developer atau bank, mungkin pertanyaan buat keduanya, apakah ada syarat dan ketentuan berlaku untuk meringankan atau take over atau apa gitu? Dari developer dulu deh coba. Ini case yang pikiran yang ini deh. out the box nih ya. Out of the box gitu. Ha. Kalau saya pesannya satu, hati-hati di jalan aja, jangan Di sampai DJ. kecelakaan. Jangan amit-amit. Ya karena kalau KPR mungkin ada asuransi dan lain-lain ya Pak ya, terkait asuransi jiwa, asuransi yang memang mengcover secara usia dari orang yang ambil kredit. Gitu. Tapi kalau dari developer memang secara spesifik sih nggak ada. Nggak ada ya, berarti dilempar lagi ke pihak Iya, bank justru ya. kalau KPR kan memang sudah ada persyaratannya, dia udah ada asuransi jiwanya, jadi mengcover bila terjadi hal-hal yang Tidak diinginkan, di luar dugaan. Betul. Gimana Pak? Betul. Kalau di pembiayaan di bank itu kan memang wajib di cover asuransi jiwanya ya. Tapi dalam kondisi mohon maaf meninggal. Tapi kalau tadi kecelakaan kerja, nanti kita bisa analisa ulang. Namanya restructure. Gitu. Oh, Apakah restruct ya, Pak? iya di restruct, apakah pendapatannya menurun atau gara-gara kecelakaan dia nggak bisa bekerja berapa Bukan lama? produktif lagi ya. Iya, nggak produktif lagi. Itu kita sesuaikan nanti dengan income-nya yang terbaru. Gitu. Di restruct namanya. Iya, Itu di restructure. Jadi kemampuannya sekarang berapa sih? Gitu ya. Nah, kalaupun misalnya kooperatif gitu ya, udah Pak saya udah nggak sanggup nih untuk mencicil lagi, ya kita lakukan nanti jual agunan. Jual agunan itu tapi kita serahkan dulu nih ke nasabah kita, mau dijual sukarela, dijual langsung silakan. Ya. Gitu. Kalau dijual berarti uangnya balik ke mereka. Iya, sisa outstandingnya nanti Outstanding, yang sudah berapa berjalan, sisa outstandingnya berapa, itu silakan mau dijual atau bisa diserahkan lagi ke developer. Misalnya ada customer yang baru mau beli rumah yang udah terjual gitu, mau di apa namanya dijual Jadi kembali. kita bantu jual untuk Iya, produk. ya bantu jual sama developer biasanya gitu. Nah kalau kayak gitu tuh, misalkan saya yang misal amit-amit tadi gitu kan, itu nggak dapat apa-apa dong, rumah hilang tapi udah cicilan bayar terus gitu, atau bisa disebut rugi nggak kayak gitu? Tergantung ya maksudnya gini, mungkin kondisi pada saat dia beli mungkin 300, sudah jalan berapa tahun, mungkin harga rumah sepengalaman kita sih naik Pasti terus naik, ya, ya. naik terus gitu.
kenapa saya bilang naik terus, karena rumah yang masih tapak kayak cut and fill itu harganya sekian. Hari Iya. Senin harga naik gitu. Biasanya tiap hari Senin harga naik. Hari Senin aja udah naik gitu kan ya, apalagi kalau sudah berjalan berapa tahun gitu. iya. Jadi kalau misalnya dia mau jual sukarela, ya kita hanya mengambil sisa outstanding pembiayaannya. Ya. Kalau terjualnya 1 miliar, kemarin sisanya tinggal 300, ya udah sisanya itu semua ke nasabah, Dikembalikan. Oh, Gitu. kalau kayak gitu jadi untung apa rugi tuh Pak? Hitung-hitungannya secara bank. Ya relatif lah ya. Relatif. Kalau Relatif, misalnya ya. dibilang untung, ya untung. Saya nggak ngontrak lagi gitu kan ya, karena sudah tempat tinggalin gitu. Oke, iya ya, berarti cukup ini ya, obrolan kita hari ini berdaging semua ya. Apalagi kalau saya orang yang awam gitu kan, jadi pertanyaan-pertanyaan itu pengen ditanya terus gitu. Oke, Pak Rafa ada closing statement mungkin sebelum kita menutupi podcast kita hari ini, Property Talks. Oke, terima kasih Pak Edo. Ya tetap untuk warga sentral, warga milenial yang memang butuh rumah, sentral selalu mengakomodir segala macam kebutuhan rumah. Mudah-mudahan dengan BSI kita insya Allah bisa lebih menjadi pairing ya Pak, Ya. untuk penyediaan terkait fasilitas kredit. Karena saya tetap berpatokan, kasihan kalau nggak beli sekarang kaum milenial. Karena Menteri Keuangan udah ketok palu tadi seperti yang saya sampaikan, bahwa kemungkinan warga milenial sekarang Gen ini Z. untuk memiliki rumah itu sangat kecil. Sangat susah ya. Karena lifestyle juga kan sudah semakin Iya, tiap hari ngopi masalahnya. kopinya Iya, juga betul. bukan yang ini kan gitu loh. Iya sih. Ya itulah maksudnya. Tapi sentral tetap mengakomodir, dan rencana di ulang tahun ke-34 ini di bulan November kita akan buat Central Property Festival. Nanti tunggu aja iklannya Pak. Siap. Dari kita. Iya. Nanti BSI juga tadi udah beberapa program yang disampaikan ke kita. Sangat detail pula Wah, tadi kan itu BSI luar ya, biasa. Jadi, menggiurkan itu. bener, anak-anak remaja sekarang ini mau punya rumah, mereka nggak pikirin biaya aja, bayar booking Iya. sih langsung bisa nyicil gitu kan. Siap. Iya ya. Semuanya bisa masuk ke dalam fasilitas dari BSI. Luar biasa BSI. BSI mantap. Kalau dari Pak Karim, Ya, apa? kalau dari Bank Syariah Indonesia, Bank Syariah Indonesia itu mengeluarkan produk fitur itu yang bisa diaplikasikan kepada nasabahnya gitu ya. Kita terus mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Perkembangan zaman artinya saat ini ya seperti Pak Rapat bilang tadi, Gen Z, kalau milenial untuk punya rumah itu gimana sih biar bisa terpenuhin kebutuhannya. Dan sekali lagi satu lagi, Bank Syariah Indonesia juga pricing yang sangat kompetitif gitu ya, dan lebih terukur gitu ya. Artinya lebih terukur bahwa kita sebutkan dan kita akadkan di awal pada saat nasabah itu telah keinginannya mau memiliki rumah gitu kan, kita fasilitasin, kita hitung bisa dapat pembiayaan rumah dan kita sepakatin di awal. Jadi perumahan di Bank Syariah Indonesia, nasabah tidak perlu was-was berapakah angsuran tahun selanjutnya, karena sudah kita sepakatin dan kita akadkan di awal. Oke, berarti selesai sudah semua pertanyaan. Rasa penasaran saya sudah terjawab semua, teman-teman yang menyaksikan podcast Property Talks by Central Group ini. Dan semoga bermanfaat apapun yang informasi kalian dapatkan, atau misalkan tadi kayak Pak Karim bilang kalau di CPF nanti akan ada promo ini langsung nanti gercep pantau langsung sosial media kita centralgroup.id. Nanti kita akan ada gelaran Central Property Festival di bulan Oktober. Nah, di situ kalian buru-buruan deh datang ke sana seperti Betul. itu. Kita ada grand prize-nya juga loh Pak Edo. Grand prize-nya Ada. sebuah. Oh iya, Wih, kirain mobil. siapa gitu. Dan jangan lupa Bang Edo, kunjungi botnya Bank Syariah Indonesia. harus karena nanti BSI juga di sana Ada di sana. ada ya. Ikut. Oke, baiklah, terima kasih Pak Arafa, terima kasih Pak Karim Siap. sudah hadir di podcast kita hari ini di episode kali ini. Teman-teman, semoga bermanfaat. Sekali lagi sampai ketemu di podcast Property Talks by Central Group di episode selanjutnya. Saya Alfredo Siombing pamit. Bye bye. Bye bye.